Satu catatan itu lebih aman dan berguna daripada 100 ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya literasi di sekolah. Video ini saya buat untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mau tidak mau, di tengah situasi kondisi yang sedang pandemi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah Corona, maka mau tidak mau pelaksanaan MPLS ini dilakukan atau dilaksanakan secara daring atau online. Oleh karena itu, untuk materi budaya literasi ini saya sampaikan melalui video ini. Baik, kita mulai saja mengenai budaya literasi di sekolah. Yang pertama yaitu pengertian dari literasi itu sendiri apa. Secara etimologi atau secara harfiah, literasi berarti keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca seseorang. Sedangkan literasi itu asal katanya yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya orang yang sedang belajar. Menurut atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa, yaitu meliputi pertama membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu secara pengertian apa itu literasi. Kita lanjut. Terus lantas bagaimana dengan kondisi literasi di Indonesia itu sendiri? Pada tahun 2012, UNESCO meneliti minat baca di Indonesia. Ternyata hasilnya sangat-sangat minim sekali. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu baru 0,001% di antara 250 juta, misalkan ya, 250 juta penduduk Indonesia, hanya 250.000 yang punya minat baca. Itu masih sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara lain. Kita lanjut. Lantas pada tahun 2014, UNESCO kembali melaksanakan atau melakukan penelitian. Ternyata anak-anak Indonesia itu membaca hanya 27 halaman buku dalam 1 tahun. Itu kecil sekali. Itu sedikit sekali. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi. Tahun 2016 dari World Most Literate Nation mengatakan bahwa literasi Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti oleh World Most Literate Nation pada tahun 2016. Berarti kita posisi kedua di bawah. Masih sangat jauh berarti ya. Salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sebuah ilmu atau ilmu lama-kelamaan akan berangsur-angsur hilang. Karena itu, beliau menganjurkan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Ini pentingnya budaya literasi dalam hal yaitu tulis-menulis. Karena ilmu itu akan berangsur-angsur hilang kalau tidak ditulis dalam sebuah catatan, buku, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Ada lagi yang mengatakan bahwa secara fakta, dokumen tertulis itu dapat survive atau bertahan lebih lama dibandingkan manusianya itu sendiri. Kenapa? Karena bahasa tulisan mudah dipelihara dari generasi sesuatu ke generasi berikutnya.
Berarti dengan demikian manusianya itu sudah meninggal misalkan, tapi buku atau hasil catatan tulisannya itu, ilmunya itu akan terus dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Seperti halnya sederet-deret nama yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu misalkan Pramudia Anantatur, Hamka, W.S. Rendra, A.Y. Prosidi, dan Marah Rusli. Mereka adalah kaum intelektual yang membumikan gagasannya dengan pena atau dalam bentuk tulisan. Ada yang melalui novel, ada yang melalui puisi, ada yang melalui drama, ada yang melalui misalkan naskah skenario sebuah film, atau apapun itu bentuknya, pantun kah, atau puisi-puisi lama. Itu orangnya sudah meninggal, tapi saat ini kita masih bisa membaca bukunya, membaca hasil karyanya, membaca hasil dari tulisannya terdahulu. Artinya ilmu-ilmunya masih bisa kita serap. Seperti itu. Dengan kata lain, mereka adalah tokoh budayawan yang menggerakkan masyarakat dengan atau melalui budaya literasi. Satu contoh lagi misalkan Chairil Anwar. Dalam satu buah puisinya, Chairil Anwar mengatakan bahwa aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan berarti beliau akan berumur 1000 tahun. Artinya, karya-karya yang dia tulis itu akan terus hidup dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Chairil Anwar sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi hari ini anak SD, SMP, atau anak sekolahan, atau anak SMA, SMK, atau bahkan mahasiswa masih membaca hasil dari karya tulis Chairil Anwar itu. Pasti tahu dong Chairil Anwar ya. Penulis puisi Karawang Bekasi. Itu yang yang paling dikenal, yang sangat fenomenal di kalangan pelajar karena sering dilombakan puisi tersebut. Puisi Antara Karawang Bekasi. Itu. Lanjut. Lantas bagaimana kondisi literasi di Indonesia saat ini? Sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Pada masa kanak-kanak atau biasanya anak-anak itu senang terhadap buku bacaan. Tapi justru di zaman sekarang ini anak-anak justru tidak mengenal buku bacaan atau bahkan sedikit lah. Persentasenya sedikit. Siswa atau anak-anak yang mau membaca buku, baik itu buku pelajaran atau buku bacaan lainnya. Kenapa? Karena mereka lebih dikenalkan terhadap teknologi. Misal televisi, atau sekarang ada istilah gadget, atau yang lebih dikenal dengan handphone, atau gawai. Tuh, televisi dengan sinetronnya, dengan filmnya, dan lain sebagainya. Handphone dengan media sosialnya, dan lain sebagainya. Justru beralih yang tadinya bacaannya buku, sekarang lebih ke teknologi. Bukan berarti meninggalkan bacaan buku, ya seharusnya seimbang. Kondisi seperti ini harusnya bisa disikapi karena ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Karena anak-anak melupakan buku bacaan itu. Padahal adanya minat baca adalah suatu hal yang dapat membuat seseorang itu mempunyai daya imajinatif yang baik. Jadi ketika seseorang membaca, imajinasinya itu akan berkembang seperti itu. Dengan membaca buku dapat menambah pengetahuan anak ataupun remaja ataupun orang-orang yang sudah dewasa. Hal itu akan sangat membantu mereka justru dalam menghadapi perkembangan zaman. Era globalisasi atau era yang penuh tantangan dengan persaingan kerja nanti ke depannya. Kalau minat baca anak-anak itu kurang, ya otomatis persaingannya pun ya akan tertinggal atau tersisihkan oleh mereka yang rajin membaca. Seperti itu. Oleh karena itu maka di materi MPLS ini sangat penting disampaikan kepada siswa-siswi baru SMA, SMK untuk lebih giat lagi dalam hal membaca. Jangan hanya membaca status, jangan hanya membaca komentar orang-orang, atau jangan hanya membaca berita-berita, apalagi berita itu hoax.
Itu pentingnya. Kita harus bisa membedakan antara hoax dan bukan hoax. Maka kita harus banyak-banyak membaca supaya tidak terjebak atau tidak tertipu oleh sebuah berita-berita yang kasarnya ya bahasanya bohong lah. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Oke. Dalam diri kita, dalam tubuh kita ada yang namanya otak. Ada yang namanya mata, ada yang namanya telinga, dan ada yang namanya mulut. Ketika kita melaksanakan sebuah atau istilahnya kita melaksanakan literasi, keempat organ tubuh kita ini berjalan. Otak itu untuk berpikir tentunya. Dan kita tahu bahwa mata fungsinya pertama untuk membaca. Apa nih yang kita baca? Untuk melihat apa nih ada yang di hadapan kita. Dan untuk mengamati dan memperhatikan. Itu fungsi mata. Memperhatikan, mengamati bacaan. Oke. Kemudian telinga. Telinga berfungsi untuk mendengarkan dan menyimak. Seperti halnya sekarang siswa-siswi atau kalian sedang mendengarkan atau menyimak materi literasi ini dari saya. Tuh simak baik-baik. Telinganya pasang. Konsentrasi. Oke. Lalu kemudian mulut. Mulut ini kita gunakan berfungsi untuk mempresentasikan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar. Kemudian kita misalkan berpidato, kemudian kita bercerita pada teman. Itu. Jadi keempat organ tubuh kita ini dari otak, mata, telinga, oral itu harus berfungsi saling menyambung. Sambung menyambung, harus sinkron. Sehingga nanti akhirnya ketika otak kita sudah berpikir, mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita bercerita, berbicara, kemudian lahirlah yang namanya fisik dari hasil literasi itu berupa apa? Tulisan, karangan. Entah itu berbentuk laporan, entah itu berbentuk karya sastra, entah itu bentuk catatan harian kita atau pelajaran yang dipelajari mata pelajaran di sekolah. Catat. Maka jadilah itu yang namanya fisik dari bacaan atau hasil dari literasi kita. Tuh. Lanjut. Nah, sekarang kalian sudah sampai atau istilahnya meningkat dari tadinya kelas 9 ke kelas 10. Yang tadinya SMP ke SMA ataupun SMK. Oke. Artinya harus sudah lebih dewasa lah ya. Waktu di SMP kalian harus ya belajar atau menjalankan literasi itu. Pertama membuat resume buku bacaan tiap 2 minggu 1 buku. Ini idealnya. Membuat makalah ilmiah sederhana saja. Tidak usah yang rumit. Tuh ketika di SMP. Nah di SMA bagaimana ataupun di SMK? Di SMK kalian harus bisa menulis minimal 6 review buku. Review itu artinya membahas lah buku. 6 buku. Sebagai persyaratan naik ke kelas 11. Dari kelas 10 ke kelas 11. Tentunya itu. Kemudian di kelas 11 nanti kalian akan tugasnya yaitu membuat sebuah atau semacam makalah penelitian. Laporan hasil penelitian kalian. Kalau di SMK ada istilah prakerin, praktek kerja industri. Itu kalian membuat laporannya. Apa yang sudah dikerjakan di tempat perusahaan, tempat kita prakerin, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Berbentuk laporan atau berbentuk makalah. Hasil dari prakerin kita. Itu kalau untuk SMK. Oke. Dan itu sebagai syarat untuk jenjang atau untuk naik ke jenjang berikutnya itu kelas 12. Selanjutnya kalau bisa membuat cerpen, novel apalagi, atau minimal kalian membuat buku diary lah, buku catatan harian kalian itu, supaya kalian bisa mengamalkan yang namanya budaya literasi. Oke, lanjut. Pentingnya, bagaimana menurut pentingnya literasi dalam kehidupan kita? Wow, itu sangat penting sekali. Pembelajaran untuk subjek apapun
jika berbasis literasi tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga mengajarkan kepada siswa untuk lebih produktif dalam menulis dan menghasilkan karya tulis yang baik. Sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan tidak mudah hilang. Nah, oleh karena itu, ketika kalian misalkan tadi sudah saya sampaikan, mata melihat, telinga mendengar, mulut kita berbicara, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu akan saling mengasah. Artinya ya pengetahuan kita akan terus bertambah. Dan ketika kita lupa, dalam pikiran kita, otak kita ada sudah tertuang dalam bentuk tulisan. Itulah pentingnya yang namanya literasi. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami. Sekali lagi bahwa literasi yaitu hal yang berhubungan dengan budaya atau dengan kemampuan menulis dan membaca seseorang. Oke, artinya kalau kita sudah minimal melaksanakan dalam sehari, kita mencatat pelajaran apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas, berarti secara otomatis kita sudah mengamalkan budaya literasi. Jangan hanya mendengarkan saja, tapi catat. Terlebih lagi, lebih jauhnya kita bisa membaca buku pelajaran, jelas. Buku karya sastra, silahkan. Atau buku-buku ilmiah lainnya, buku-buku karya tulis lainnya, dengan berbagai bidang disiplin ilmunya, sehingga kita bisa kaya pemikiran kita. Apa yang kita cerna dari buku-buku itu bisa kita menambah ilmu kita. Jadi jangan sampai kita gara-gara tidak membaca akhirnya kita ketinggalan, kita tertinggal dari orang lain, kita kalah bersaing dengan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Itulah pentingnya budaya literasi. Itulah pentingnya literasi untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita kalah hanya karena tidak bisa membaca, hanya karena tidak bisa menulis, hanya karena tidak melaksanakan literasi. Ingat, satu catatan itu lebih aman dan berguna daripada 100 ingatan. Itu saja materi pada video kali ini, yaitu materi tentang gerakan literasi sekolah atau membudayakan literasi di lingkungan sekolah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021. Semoga bisa dicerna dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.